Welcome to our podcast Debat Racing di Indo Club Channel yang berisi obrolan-obrolan menarik seputar dunia balap. Gue Denny Wajo. Di kesempatan kali ini, gue akan bahas tema-tema soal drag kita yang terupdate bersama tamu-tamu spesial gue. Terupdate. Di hadapan gue saat ini ada dua sosok yang sangat dikenal di kalangan drag. Ada senior sekaligus mentor saya, Pak Bambang Purwanto, promotor dari Gaduro Sport Club yang belum lama ini tembus di angka 806 starter. Dan di sebelah kanannya tak lain dan tak bukan Mas Eko Kodok Sulistyo. Waduh, nggak perlu gue jelasin siapa deh beliau nih. Orang-orang udah pada tahu. Nah, di kesempatan kali ini sengaja kita duduk bareng di sini, pengen ngebahas dan ngupas mengenai soal drag. Mau dibawa kemana drag di Indonesia? Tanggapan dari Om Eko sendiri gimana? Ya, saya sih senang dengan adanya drag baik, apalagi untuk tahun ini ya, awal setelah pandemi ini. Saya senang sekali. Ini merupakan event yang istilahnya pengobat rindu buat peserta-peserta balap drag khususnya ya. Ya, cuman saya khawatir untuk kedepannya itu kalau kelas-kelasnya masih seperti yang tahun-tahun yang lalu gitu. Jadi yang terutama kalau saya sih lihat dari event di Tegal itu masalah kalau dulu kan masalah drag itu melulu di bagian di hadiah gitu kan. Cuman kalau sekarang saya lihat sih hadiah udah cukup buat kita. Jadi cuman ada satu yang masih mengganjal di pikiran saya terutama ya, masalah pembagian kelas itu. Di mana yang seeded, mana yang pemula sekarang menurut saya belum bisa dibedakan. Jadi kalau bisa sih pemula memang benar-benar pemula. Jadi bukan kelas seperti yang dipakai buat seeded dipakai juga buat pemula. Contohnya Ninja standar, Ninja frame standar itu kan itu kelas open, kelas seeded. Tapi juga di kelas pemula juga ada Ninja standar, dan motornya pun yang dipakai juga sama. Motor misalnya tim ini ya, tim A punya motor kenceng. Nah, dengan dana yang cukup, dengan tim yang udah solid, dia punya motor kenceng Ninja standar. Dia tinggal cari pembalap pemula buat naikin Ninja 1 itu. Jadi kan memang harusnya kan nggak bisa kalau kayak di road race lah. Jadi satu motor satu orang, bukan dipakai buat seeded, bukan dipakai buat pemula. Nah itu kan harus ada pembagian kelasnya, pembagian motornya juga sendiri-sendiri harusnya. Jadi kalau memang benar-benar pemula ya nanti bikinin motor sendiri memang khusus buat pemula. Jadi yang benar-benar pemula, benar-benar nol, benar-benar istilahnya benar-benar privater gitu, berani beradu sama motor yang bukan dipakai buat open gitu. Paling tidak spek. Nah, spek kan udah ketinggalan dulu lah. Ya, ilmu istilahnya ini bukan merendahin mekanik, cuman kalau mekanik memang benar-benar privater kan juga mikir kalau mau bersaing dengan tim gede kan. Kalau motor udah jadi terus tinggal di copy
diikutin di kelas pemula kan sama aja dia udah modal motor kenceng, kan pikirannya segitu. Nah, kalau kalau menurut saya sih harus dibedakan, memang benar-benar ini sedat, ini pemula, terus motornya juga harus dibedakan. Jadi kalau memang tim gede terus udah solid gitu, pasti kan juga mampu bikin motor satu lagi buat buat apa ikut di kelas pemula, dan memang benar-benar dipakai pembalap pemula. Nah, kalau sekarang kan masih amburadul itu. Maksudnya berarti di drag saat ini yang terjadi spek antara misalnya kita bahas soal Ninja ya. Iya, ya. Itu spek motornya itu sama, Masih baik dari sama, sedan dan pemula. bukan speknya lagi. Motornya itu satu motor itu yang dipakai. Jadi kan mubazir. Jadi kalau misalnya sih ini tim A udah sering menang ya, punya pembalap sedat, motornya kenceng, Ninja standar terutama ya. Nah, terus ada lagi di drag itu di event ada kelas khusus pemula, kelasnya Ninja standar juga. Motor ini juga main di kelas Ninja standar, kan mubazir juga. Yang memang benar-benar pemula, yang benar-benar apa privater, kalah spek motor, kalau mau tarung di sini kan juga dia tetap tetap kalah. Nah, makanya kan mendingan harus dipisahin ya, kayak kayak mungkin kayak road race kan gitu kan. Iya, ya. Jadi motor sedat nggak bisa buat main ke pemula, kelas pemula nggak bisa motor sedat nggak bisa masuk ke kelas pemula. Tapi Jadi harus beda motor. bukannya itu kebijakan tim ya Pak ya? Dari sisi regulasi gimana Pak menurut Bapak? Regulasi sama. Regulasi sama. Sama. Iya. Cuman kan kalau dari privater sendiri sih Cuman perbedaan kategori aja. nah, Kategori pembalap. Iya. Pembalap. Dan belum ada regulasi untuk bicara selama speknya itu sama, mau motornya itu dipakai berapa orang tuh sebenarnya juga nggak masalah gitu. Nggak masalah Iya, sih sebenarnya, baik memang nggak pemula masalah. maupun sidik. Jadi yang saya maksud tuh gini, jadi kalau memang benar-benar itu pemula, jadi motor juga harus dibedain tuh, yang mana pemula, yang mana motor sedat. Karena namanya embel-embel apa judul pemula itu kan memang benar-benar orang yang baru ngikutin balapan. Iya. Nah, itu juga itu yang tadi yang soal motor itu yang pertama. Ada lagi poin kedua kan, pembalap pemula sama pembalap sedat itu, kalau saya sekarang misalnya ada yang bisa maksudnya bagian yang misahin ini sedat ini pemula, saya mau tanya, misalnya contoh detailnya kayak siapa ya, misalnya pembalap Dwi Awi ya. Ya. Dwi Awi itu masih masuk kategori pemula. Pemula. Iya. Padahal udah beberapa kali dia pernah juara umum. Beberapa tahun lah, bukan Ya. beberapa kali. Beberapa kali itu dia udah masuk juara umum, ngalahin yang pembalap sedat. Terus dia udah masuk, malah sekarang tahun ini dia rekor 6,5. First time nasional. Nah, itu yang disebut pembalap pemula dari mana? Jadi maksud dari Mas Eko ini cara screening untuk pengklasifikasian antara pemula dengan Ya. sidit itu masih lemah, Kalau saya sih, iya benar. begitu? Kalau pikiran saya sih gini, jadi kalau memang kalau ini berjalan, ini nggak dirubah, ini jalannya masih seperti ini tahun ini, bukan tahun ini aja, dari tahun berapa sih, tahun yang sejak munculnya pemula sedat itu kan terus begini terus. Nah, ini walaupun 10 tahun lagi juga nggak akan berubah, drag Indonesia ini nggak akan berubah. Yang kuat yang menang, istilahnya kayak gitu. Jadi nggak akan ada tumbuh pembalap baru yang benar-benar memang dia punya skill, potensialnya bagus, tapi dia nggak punya tim, nggak punya, istilahnya contoh kasarnya dia nggak punya modal buat. Punya modal. Nah, itu. Jadi nggak akan tumbuh kayak gitu. Jadi nggak akan kelihatan. Memang benar bibit nggak akan kelihatan. Lain lagi kalau memang kelas sedat itu dibikinin kelas sendiri. Jadi memang kamu belum pernah menang, istilahnya belum pernah nyentuh angka 7 detik. Itu kan 7 detik itu udah kenceng itu kan. Ya. Berarti kamu masuk kategori pemula. Tapi kalau kamu suatu saat udah nyenggol Tembus. angka 7, apalagi 6, berarti kamu udah sedat. Udah harus naik Udah berarti. harus naik.
Nah, itu harus dibedain kayak gitu. Jadi bibit itu nanti tetap bermunculan terus. Nah, yang bisa masuk ke 7 kalau misalnya kebetulan dia bisa masuk pas mainnya, powernya udah bagus, hokinya udah bagus, dia walaupun balap mula dia masuk ke apa, ke open 7 titik misalnya, bisa 7 titik. Mau nggak mau tahun depan dia mau masuk ke Sidit kan, ya itu terserah dia harus menaikkan levelnya dia ke Sidit, harusnya kan gitu. tanggapannya gimana tuh Pak Bambang? Kalau menurut saya juga bagus itu, masalahnya kan seperti apa yang disampaikan Om Eko itu kan regenerasinya itu akan selalu ada terus. Nah, Dari daerah, bisa dikatakan dari kampung sekalian lah, akan selalu ada terus setiap tahun. Kalau sekarang itu bisa dikatakan orang daerah kalau ada event dikatakan event besar, semakin tenggelam. makin tenggelam, bener. Gitu. Berarti itu artinya dari sisi penyelenggaran drag di Indonesia itu perlu diperbaiki lagi regulasinya atau gimana? Ya bener kayak gitu. Bener, iya. Mm-mm. Jadi biar regenerasinya itu ada terus gitu loh. Masalahnya di tahun 2019 Pak ya, itu sempat hampir berkurang terus. Ya terus berkurang karena peserta yang Privaternya itu benar-benar khususnya privater itu Iya. nggak berani tarung gitu. privater itu udah silau, nggak berani. Maksudnya lah. udah kalah mental dulu Iya, kalau sebelum minta. bertarung Iya, gitu. karena lihat itu, loh ini tahun kemarin masih pemula, tahun sekarang masih pemula lagi, apalagi dia udah pernah menjuarai suatu event, dia juara umum kayak seperti itu kan itu juga ini ngobrol lagi, balik lagi ke saya ya. Saya pernah dikontrak dari angka 15 juta, 30 juta, 50, 60 sampai terakhir 125 juta Per motor, per kelas, per tahun per tahun, satu tim itu. satu tim. Iya. Sempat sejak tahun 2012 saya udah menyentuh angka 125 juta per tahun. Nah, dengan adanya kayak gitu kan ini ngomongin pembalap ya. Iya ya. Level saya itu jadi turun karena saya sering dikalahin sama pemula itu. Oke. Karena nggak dipisah-pisah itu. Sementara dia itu yang ngalahin saya itu tetap diakuin sebagai pemula terus. Jadi gengsinya drag itu nggak akan kelihatan nanti. Tapi bukannya itu udah masuk ke ranah regenerasi ya? Maksudnya di saat senior Kalau nih. memang regenerasi dia harus diakuin sebagai pembalap sedit. Jadi tarung nanti pembalap sama-sama pembalap sedit. Jadi misal ini bukan cuma saya ya. Misalnya saya udah pasang bandrol 125 juta. Ada lagi pembalap yang top ini juara pasang bandrol 100 juta. Kemudian yang lainnya 100 juta. Ini misalnya 5 orang ada pembalap sedit yang top. Terus tiba-tiba dikalahin sama pembalap pemula 5 ini. Apa nggak turun harganya? Ya nggak? Tanggung jawab sekali saya bukan sama penonton, bukan sama promotor nih. Tapi tanggung jawab kita kan sama bos yang kontrak, ibaratnya sama tim sama bos. Jadi kan gimana kamu kok bisa dikalahin sama pembalap pemula. Nah gitu kan, untuk level selanjutnya kan kita pasti turun. Nah Betul. itu yang bikin pembalap drag itu lama-lama hilang, turun. Nah Saya ada sempat di podcast saya beberapa waktu lalu ada statement menarik dari Wahyu Aji. Waktu itu memang sedikit membahas soal drag. Komparasi waktu itu road race dengan drag. Di road race itu sendiri ada gendongannya istilah bahasanya. Bisa dikenal sebagai misalnya juara Asia. Nah sedangkan banyak dia melihat dari sisi drugs itu sendiri, orang banyak kenal seorang Eko Kodok. Tapi dari mulai juara apanya, menggendong title ada kan? apanya itu lebih kepada
jarang ya, Iya. jarang bisa orang mengidentifikasi hal tersebut. Nah, menurut Pak Bambang sendiri itu miss-nya ada di mana, Pak ya? Kalau saya misalnya begini Mas, sebetulnya kita sendiri khususnya di Pemprov IMI Jateng itu sebetulnya pernah dan malah sering dimusyawarahkan sampai apa sih sebetulnya kelas yang dilombakan selain kelas kejurnas. Nah ini sampai sekarang itu kan drag dengan adanya event kejurnas drag tidak jalan itu kelas kejurnas itu sampai sekarang orang tidak akan memperhatikan itu. Jadi gengsinya tidak seperti balap motor. Kalau balap motor jelas kelihatan langsung MP1, MP3, MP5. Tapi kalau setelah adanya Drag ini kejurnasan tidak jalan, jadi apa sih sebenarnya yang gengsi? Justru di luar kelas kejurnas yang bergengsi. Khususnya di event saya yang baru saja berjalan. Itu malah kelas injeksi, ini bukan kelas kejurnasnya yang bergengsi. ini menarik loh. Dari sisi lu seorang Eko Kodok, ngelihat kenapa bisa nggak berjalan? Lu kan pelakunya di sini. Menurut lu apa ya? Kenapa bisa nggak jalan? Itu yang sebenarnya saya sendiri penasaran. Gimana sih supaya itu berjalan? Itu nggak bisa berjalan. Miss-nya di mana kayak? Kalau menurut saya sih konsisten, nggak ada yang konsisten. Jadi mungkin sih beberapa kali buat keputusan atau buat aturan, cuman nggak pernah berjalan karena nggak konsisten gitu. Jadi beberapa ya mungkin sih udah pernah ketemu terus gini gimana solusinya gini gini gini, mungkin ada yang misalnya 5 event cuman berjalan 1 kali 2 kali event, terus selanjutnya udahlah rame yang kemarin balikin aja apa aturan yang kemarin. Nah itu jadi nggak pernah jalan kan. Dan itu terjadi sama di luar klub event, maksudnya. Nah yang kadang saya nggak bisa pikir tuh gini, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu punya aturan sendiri-sendiri dan punya kelas sendiri-sendiri. Ini itu makanya ke Jurnas itu nggak jalan karena aturannya nggak pernah sama. Tiga wilayah ini nggak pernah sama. Oh, Contohnya gini, pernah tahun 2000 berapa itu ya? Mungkin 4 tahun 5 tahun yang lalu waktu ada kejurnas di Jawa Timur kalau nggak salah. Itu saya cuma dikasih tahu 1 minggu sebelum event. Ada event di Jawa Timur jauh di Banyuwangi atau di mana itu, Pojok Pol gitu. Dan seri 2-nya juga Jawa Timur lagi, jauh lagi. Siapa yang mau berangkat? Nah kan, yang pertama kita mikir ban harus satu merek. Nah kalau di drag itu kan memang ya mungkin road race juga gitu kan, kalau enggan kalau mau suruh ganti ban gitu kan agak enggan gitu. Drag juga itu, apalagi drag kan kalau penting kalau buat start, apalagi kalau kondisi mau pakai ban merek lain, nggak usah sebutin mereknya kan. Mau pakai ban merek lain terus ketemu trek hujan, wah parah, itu startnya nggak bisa jalan kan. Yang pertama itu, yang kedua hadiah nggak seberapa, mendingan kita ikut event lokal. klub event ya. Iya, yang ketiga jenjangnya nggak jelas, kejuaraan nasional itu hadiahnya berapa dan setelah itu mau diapain juga nggak tahu. Saya udah 7 kali juara nasional. Dan 7 kali dari 2005, 2006, 2007, 2008 itu 4 kali berturut-turut saya juara nasional. Nah, itu tadi menarik Pak. Ada satu poin yang menjadi catatan penting soal
aturan yang tidak sama antara penyelenggara dengan penyelenggara lain. Saya jadi kepikiran mengenai, saya sempat lihat, kebetulan sebenarnya hari ini juga saya undang Mas Yuda, cuma beliau berhalangan hadir. Nah, aturan antara berat badan dengan berat badan ya, itu ada perbedaan ya motor sama berat total lah. antara Peserta Gaduro dan motor. misalnya, Gaduro Ya, dengan ya. event lain. Dalam hal ini IDC mungkin ada perbedaan ya. Iya, memang ada perbedaan. Lebih berat sekitar 3 kilo, 3 kiloan. Iya. Ada yang lebih. Ada lebih 3 sampai 5 Itu kilo. Iya, kenapa ya tiga Pak ya? Bisa beda gitu. Apa tidak adanya komunikasi antara penyelenggara atau dengan regulator atau gimana? Kalau menurut saya begini Mas, jadi kita itu selalu pada waktu ada acara apapun termasuk seminar, itu Ya. kan selalu yang dipakai acuan kan aturan nasional. Betul. Tapi setelah berjalannya waktu dengan gelaran event seri atau bisa dikatakan klub event, itu akhirnya saling membuat keputusan sendiri. Jadi kalau saya sih sebetulnya dikatakan ada perbedaan sih ya monggo. Cuman kalau saya sendiri itu berjalannya waktu kita menyelenggarakan suatu kegiatan drag back itu, saya selalu aturannya selalu acuannya tetap aturan nasional. Jadi tanpa ada kesepakatan dan yang lainnya dengan peserta atau tim. Tapi setelah kita tahu dengan apa yang disampaikan oleh mekanik, manajer tim, dan peserta, ya mau tidak mau kita mengikuti, menyimpang dari aturan nasional. Oh. Jadi mengikuti apa yang menjadi kemauan, kita nambah beban dan lain sebagainya seperti itu. Jadi lebih kepada mendengar kemauan dari teman-teman. Iya, Itu yang jadi acuan utama. iya betul. Jadi masalahnya kenapa? Itu adalah suatu keputusan. Itu entah keputusan sebelum ada ketemuan dengan penyelenggara atau seperti apa, tapi akhirnya menyampaikan suatu kesepakatan bahwa harus kelas ini bebannya sekian, lebih berat sedikit dari ketentuan nasional drag back. Terus mengenai satu hal yang sangat penting juga ya, mengenai jenjang yang tadi diutarakan sama Mas Eko. Ketidakjelasan jenjang. Kenapa bisa terjadi Pak? Menurut perspektif Bapak sendiri gimana? Saya selalu menyampaikan Mas dengan pengurus PP itu sama dengan Mas Denny. Drag itu mau dibawa kemana? Setahu saya selama ini ya sekelas Asia dan sampai sekarang orang drag itu selalu berkiblat ke Thailand Pak Kaya. Iya. Iya betul. Thailand. Bukan berbicara Asia lagi, cuman Thailand. Nah ini apakah orang yang memegang regulasi itu tidak berpikir jenjangnya yang lebih bagus lagi atau lebih tingkatannya lebih bergengsi lagi gitu loh. Misalnya ada juara nasional 1, 2, 3 atau berapapun menurut PP ini diikutkan ke event-event minimal Asia lah, atau kalau bisa Indonesia sendiri itu membuat suatu gelaran yang selevel Asia atau bila perlu seperti yang katakan Mas Denny tadi, dunia itu sebetulnya drag back sudah mengenal di tahun Sejak tahun 50-an. 50-an. Kenapa kok sampai sekarang kok tidak ada perkembangannya untuk ke go internasional? Sampai sekarang kan entah itu ada, entah itu
tidak, Indonesia sendiri nggak mengenal itu gitu. Saya sendiri ngobrol-ngobrol sama temen yang sering sebenarnya bolak-balik ke Thailand ya. Ini bicara drag ya. Iya. Mesin-mesin kita loh bikinan mekanik-mekanik lokal Indonesia sebenarnya lebih kenceng katanya. Karena mereka di sana juga didukung sama mungkin fasilitas tracknya ya. Iya. Itu Iya. jadi fenomena tersendiri ya buat teman-teman pencinta drag di Indonesia soal fasilitas. Menurut tanggapan lu gimana? Nah, bagaimana tanggapan lo mengenai fasilitas terutama dari sisi sirkuit dan safety di Indonesia? Kalau menurut saya sih kalau fasilitas sih masih setengah-setengah ya. Maksudnya Iya, setengah-setengah kan Bisa dikatakan kurang malah. kurang. Iya. Kalau Betul, sebenarnya saya kan kita menyadari. punya sirkuit kan Sentul lah istilahnya. Iya. Itu selama saya berkarir drag, yang paling seneng itu di Sentul. Jadi puas, mau gaspol, nggak usah ngerem juga, nggak nabrak kan, aspal juga bagus, kan kenapa nggak dimanfaatin gitu. Jadi kalau fasilitas sih ya seperti Pak Bambang bilang tadi kurang. Iya, betul. Selama ini kan Saya kita juga ramenya itu malah ramenya di event lokal, event kejurnas dan event yang gede itu selalu di track dadakan non permanen. kenapa begitu Pak Bambang? Apa memang benar-benar ya? Ini jujur ya, drag di Indonesia kiblatnya kembali lagi ke Jawa Tengah. Dan makanya kita sengaja jauh-jauh datang dari Jakarta ke Semarang nih sebenarnya buat mengetahui secara langsung apa sih yang dilakukan sama teman-teman di Jawa Tengah. Drag di Indonesia kiblatnya Jawa Tengah loh Pak. Bapak pasti tahu kan, sadar kan? Ada sekelas Gaduro sama IDC loh di sini loh. Tapi saya pribadi kurang menyadari Mas. Walaupun Mas Denny mengatakan bahwa kiblatnya di Jawa Tengah, masalahnya salah satu contoh aja seperti yang dibicarakan tadi, lintasan Jawa Tengah itu kan tidak akan berubah Mas, kan ya kota misalnya salah satu contoh Kudus ya di situ terus, dan kadang tidak semakin bagus, kadang semakin jelek tracknya, tapi ada juga yang tadinya kurang bagus jadi bagus kayak gitu. Jadi tidak bisa misalnya di kota Semarang, misalnya di Jalan Pemuda bisa, yang lainnya tidak bisa, ya tetap kembali ke Jalan Pemuda lagi gitu loh Mas. Nggak bisa kok dipindahkan ke lain tempat kayak gitu. Jadi selama ini Bapak melakukan penyelenggaraan memang benar-benar di fasilitas publik yang Iya, dimanfaatkan. Iya. Seperti itu. Iya. Dari sisi safety gimana Pak? Kalau safety ya dibikin sedemikian rupa sehingga peserta sendiri mengatakan layak. Makanya Pak Eko sendiri sebagai pelaku, kadang walaupun kita drag itu 2 jalur, kadang hanya berfungsi 1 jalur. Khususnya di kelas-kelas yang bergengsi, yang kecepatannya lebih lah. Itu nggak berani. Tapi bagi pemula motornya yang kurang begitu kenceng ya oke-oke saja. Dia Maksudnya gas. berfungsi 1 jalur jadi pembalap lebih milih misalnya kanan-kanan Iya. semua begitu. Iya. Betul Pak? Jujur saja begitu. Iya, memang. Ya, itu yang sering saya alami dan yang kurang suka sih. Jadi kan mungkin saya sedikit kritik sama Pak Bambang kan. Mungkin Pak Bambang harus punya tim buat analisa sirkuit, track, terutama track. Jadi kalau dia udah garisin start di sini, finish di sini, kalau drag itu kan utamanya di start. Jadi Iya betul. kalau saya sendiri sebagai pelaku, saya pilih jalan yang paling kasar
atau jalan yang paling halus, maksudnya datar bukan halus, Iya. datar, terus yang paling aspalnya yang paling kasar. Kadang kan 2 jalur gini misalnya buat jalur 2 jalur kan, treknya kan kanan sama kiri aspalnya pasti beda. Iya Nah, betul. itu yang jadi pilihan kadang, misalnya ini Yang paling nyaman lah. nah paling nyaman, paling gigit buat start. Nanti saya berani buka RPM tinggi di sini. Nah, itu giliran masuk kan ada yang sering ke A terus atau ke B terus, nanti akhirnya dipilih jabutan itu kan, Undian. pilihan undian. Cabut sumpit. Ya, A apa B gitu kan. Kalau misalnya jatuhnya ke sirkuit yang jelek, waduh, langsung mikirnya 2 kali, 3 kali kan harus mikir, aduh gimana nih. Nah, kan nggak bisa maksimal. Nah, itu saya pengennya sih kayak Pak Bambang ini punya tim buat analisa sirkuit gitu. Jadi bukan hanya ini trek lurus, ini layak, ini lebarnya udah mumpuni, tapi harus aspalnya itu udah juga dinilai gitu. Mungkin maju dikit 5 meter 10 meter kasar semua adil, ini udah adil ini, atau mundur sedikit gitu kan bisa Lebih bagus lagi kalau ada sirkuitnya ya. Nah, kalau permanen ya nggak usah tanya. Jadi itu persoalan utama Pak ya, soal fasilitas yang ada saat ini untuk teman-teman dragster tuh kurang ya Pak ya. Kurang Mas. Jadi dari sisi penyelenggara masih sifatnya ya semi akal-akalan ya. Iya. Buat mensiasati ya. Kadang saya sendiri menyadari Mas, kadang mungkin di daerah tertentu yang aspalnya kurang bagus, ya kita menyiasati supaya bisa dikatakan layak oleh peserta itu seperti apa, ya kita kadang menyiasati pakai semen, pakai apa, supaya biar bisa rata. Oh jadi Pak Bambang sampai ada kayak repair minor seperti itu dilakukan? Betul. Hampir sering lah Mas, kalau memang ya kita takut sendiri Mas sekarang motor setiap event berikutnya timenya semakin gila gitu loh. Tajam. Karena riset yang dilakukan sama Iya, teman-teman betul. peserta ya. Makanya kan kita sebetulnya kita sudah berhati-hati Mas semaksimal mungkin lah, tapi kadang terbentur dengan tujuan kota ya, mungkin tidak munafik lah, kadang berkaitan dengan sponsor menuju kota, sedangkan kota A itu yang bisa digelar untuk event ya di jalan itu, tidak ada tempat lain yang diizinkan oleh pemangku wilayah. Nah dari sisi penjenjangan, balik lagi soal penjenjangan. Mas Eko kan berharap penjenjangan itu ada ke tahapan lebih tinggi lagi nih, nggak sekedar di daerah nasional, bahkan berharap ke Asia. Dari sisi pandang seorang Mas Eko, apa yang harus dilakukan sama teman-teman penyelenggara kalau boleh tahu? Kalau saya sih pengennya dari saya sendiri. Sebelum ada pengakuan mungkin terakhir ya mungkin ya. Yang utama konsisten itu bikin pemisahan antara sidit sama pemisahan kelas lah, pemisahan pembalap itu yang jelas dulu. Dari situ kalau memang nanti muncul bibit-bibit yang memang bagus walaupun dia dari bawah, maksudnya privater, terus dia punya bakat, dia bisa nunjukin skillnya gitu kan, merata kan nanti. Nah, kalau sudah merata itu baru nanti ada pembalap itu otomatis minta pengakuan. Kalau saya benar-benar juara tahun ini, saya dapat apa? Pengakuannya aja lah. Nah, oh ini misalnya kayak di Thailand itu kan ada The King apa itu. Saya kan pernah ke sana kan, main di sana. Jadi dia ibaratnya tujuannya itu ada. Goalnya ada ya? Nah, tujuannya itu ada. Jadi nggak kita balapan cuma cari uang. Kalau saya sih pernah ngalamin balapan buat cari uang, pernah ngalamin. Buat balapan buat cari prestasi juga pernah ngalamin. Buat balapan juga buat sekedar hobi, sekedar apa juga ngalamin. Nah, yang penting kan kalau mungkin orang-orang sekarang sih
nggak mikir itu, mikirnya asal main dulu balapan, yang penting saya juara gitu kan. Cuman kan kalau ada jenjangnya, ini tahun ini kalau misalnya juara kamu bisa mewakili Indonesia balap ke Thailand, atau nanti kamu jadi apalah istilahnya kingnya di Indonesia nanti untuk tahun ini. Dutanya paling Nah, enggak. dutanya atau juara nasional tahun ini misalnya gitu, terus digembar-gemborin gitu. Kayak kemarin juara nasionalnya udah digemborin, yang gembar-gemborin cuma media A B C, habis itu sebulan hilang, nggak ada kabar lagi. Adanya apa, cuman uang segini. Aku tanya langsung sama pembalapnya. Nah kan, terus yang berlomba-lomba itu nyari buat apa ngikutin, mendingan ikut event yang lain yang kemasannya mewah, wartawan pasti banyak, yang nyorot banyak, popularitasnya dapat kan, mendingan ikut kayak gitu. Jadi makanya sempat kan ke Jurnas di mana, Wonosari itu, yang di Lanut Gading itu nggak ada pesertanya. Maksudnya nggak ada peserta? Iya, pernah Benturan juga kan? apa gimana? Bukan benturan. Memang nggak ada yang ikut. Lebih milih ke Magadu ya sebenarnya. 800 starter loh. Jadi seperti yang dibahas Mas Denny tadi, yang harus berpikir itu siapa gitu. Ini terakhir Pak Bambang, mengenai soal amburadul nih. Hal apa yang bisa dilakukan dan direalisasikan sama penyelenggara, terlepas dari kita berharap orang lain yang melakukan, maksudnya dari sisi penyelenggaraan Gaduro sendiri ke depannya, supaya balapan nggak cuma cari uang atau balapan asal main jadi juara. Menurut Bapak gimana? Kalau menurut saya seperti ini, Mas. Paling tidak induk organisasi itu ikut berpikirnya kaitannya dengan regulasi, dan apapun yang berkaitan dengan peserta itu harus dipikirkan, tidak dibiarkan. Jadi salah satu contoh itu tadi, Mas, penjenjangan atau kenaikan kategori yang 2 tahun berturut-turut tanpa ada pembalap satu pun, khususnya di Jawa Tengah aja, yang kita tidak jauh-jauh menyontoh ke pemprov lain, itu kan dengan alasan karena kejurnas drag back itu tidak jalan. Jadi benar seperti apa Jadi banyak pemula abadi gitu ya? kata Om Eko tadi, Pemula abadi. yang dikatakan Om Eko. Jadi itu regenerasinya tidak akan muncul Pun mungkin 20-30 tahun lagi baru muncul. dan itu yang Mandek di tempat lah istilahnya yang gitu. perlu dipikirkan. Jadi ke depan drag back itu akan bangkit terus kalau memang salah satu contoh kategori peserta itu selalu dipikirkan atau diperhatikan. Sangat menarik nih Pak. Sebenarnya banyak yang bisa dipetik dari pembicaraan malam ini. Mau dibawa kemana drag bike Indonesia? Kalian yang menentukan. Salam Roda.